kebetulan kita lagi di perjalanan menuju direkam. Araju bisa direkam. Udah, ya ulang ya. Iya, ngalir aja. Oke guys, dalam rangka acara apa ini, Pak Budi? Kebetulan pagi ini saya memenuhi undangannya Kesbangpol Kabupaten untuk mengisi seminar tentang kearifan lokal di Kecamatan Taraju, tepatnya di kantor Aula Desa Kertaharja. Ya gimana Pak? Aku kan lihat di YouTube tuh, di Twitter juga. Ini fenomena artificial intelligence atau AI itu menurut Pak Budi gimana itu fenomena? Ini membuktikan bahwasannya imajinasi itu sebagai jembatan untuk menghubungkan apa yang tadinya tidak mungkin menjadi suatu kemungkinan. Nah, dunia fantasi kita, dunia khayal kita bahkan mampu melewati realitas. Bagaimana misalnya bajak sebesar itu bisa mengapung di udara kan? Itu kan hadir dari sebentuk imajinasi. Baja misalnya, baja besi yang seberat apapun bisa mengapung di udara, akhirnya timbul pesawat kan? Itu kan dari imajinasi. Tapi kan bisa diciptakan, sifatnya menjadi fisik. Nah, hal-hal yang demikian itu bisa saja bermetamorfosa ke dalam banyak hal, bisa termasuk AI gitu kan. Satu kerja sistemik yang sebetulnya kan yang paling cerdas itu kan tetap saja manusia, karena yang menciptakan AI juga kan manusia. Tetapi pada akhirnya AI itu juga bisa membuat kerja manusia, sisi kreativitasnya menjadi hilang dari sisi, artinya ada budaya instanisasi. Tapi poin pertamanya kita hargai adalah bahwa cara kerja otak manusia itu kan cerdas. Oleh sebab itulah manusia diberikan kemampuan nalar, kemampuan imajinasi yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, AI itu memudahkan banyak hal, iya kan? Termasuk di dunia seni. Orang yang tidak mampu untuk melukis misalnya, menulis, hanya dengan bantuan AI, setidaknya sistem itu kemudian tiba-tiba menghadirkan apa yang kita minta kan? Ya. Tapi nggak sedikit orang yang nggak, jadi ketutup ininya. Ya, aku kan ada temen nih tukang gambar. Ada konsumen, dia pernah bilang begini, mending pakai AI katanya. Ya, bagus dan gratis, terus simpel. Yes. Nah, itu gimana Pak Budi? Saya bingung menanggapi itu. Kan tadi ada dua sisi. Yang pertama saya bicara dari sisi kemudahan accessibility kan. Orang tidak perlu lagi melakukan proses kreatif yang luar biasa. Padahal proses berkesenian itu adalah proses yang tidak instan kan. Dia bermula dari awal sampai menuju finishing. Nah, AI ini memudahkan banyak orang, tidak perlu melakukan proses dari awal, gitu kan. Nah, sebagai abad digital ini salah satu bukti kehadiran imajinasi yang kemudian sekarang terindrawi gitu. Tetapi nilai nilai humanismenya, kepekaan untuk menghargai karya itu menjadi hilang. Hilangnya gini maksudnya. Oke, AI juga itu adalah karya.
karya seorang yang membuat aplikasi. Tetapi yang tidak bisa menggantikan AI adalah ada satu hal yang tidak bisa digantikan oleh sistem secanggih apapun, oleh robotik apapun, rasa. AI tidak mungkin, atau sistem robotik apapun lah ya, saya yakin tidak mungkin mampu menggantikan rasa manusia. Kalau kerja-kerja mekanistiknya itu sangat mungkin. AI bukan hanya berdampak bagi teman-teman kreator sebetulnya. Ya, dia juga bisa menghambat bagaimana potensi guru, dosen di kelas kan, betul. Kayak bank nanti kan teller juga bisa saja dengan itu. Apa? Pak Bode, ya. Chat GPT tahu kan? GPT. Ya, itu AI juga. Jadi dia chat. Ya. Misalkan aku mau bikin puisi tentang kangen ke seseorang. Nah, si AI itu bisa mencarikan atau membuat sendiri, Pak Bode. Itu gimana, Pak Bode? Ya, itu di mata seorang penulis. Ya, itu kan tadi kalau kita minta puisi tentang kangen misalnya ke ChatGPT itu tiba-tiba hadir kan. Nah itu kan itu otomatis kan kerja robotik kan, kerja sistemik gitu. Karena iya kita bisa cek aja ada nggak nilai rasanya di situ. Karena apa? Beda lah manusia ketika menciptakan satu karya pasti berangkat dari realitas yang dia tinjau, yang dia pandang. Setidaknya pengalaman empiriknya hadir. Nah AI tidak perlu ada pengalaman empirik karena sudah di perangkatnya sudah terbentuk kan, terciptakan. Puisinya mungkin jadi puisi, tapi nilai rasanya itu bagi saya apa hal yang apa ya, yang masih jauh lah untuk bisa melebihi kemampuan manusia. Tapi soal akses, kecepatan, ya itu tadi. Karena manusia itu ada rasa. Ada rasa. Nah, fenomena ini sebetulnya dulu pernah dibahas ya oleh Erich Fromm, bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling mulia dan pintar gitu, yang paling hebat dan genius. Tapi kita akan sampai pada satu situasi yang kita anggap sebagai bencana. Ketika manusia mahir mampu menciptakan robot, tapi peradaban itu akan menjadi kacau, bencana ketika robot yang diciptakan itu menjadi majikan bagi dirinya. Terbukti kan sekarang. Itu mungkin adaptasi dari film-film itu ya. Ada kan yang film ya itu disebutnya kan apa kalau dalam fiksi itu science fiction. Iya. Fiksi-fiksi saintik gitu ya. Nah itu kan dari imajinasi. Iya. Di awal ada makhluk hologram kan dalam imajinasi kita, kemudian buat dalam fiksi. Tapi ternyata dihadirkan. Nah di sini bagi teman-teman saya sampaikan bahwa fiksi itu bukan kebohongan. Fiksi itu adalah bayangan awal yang memungkinkan kita untuk sampai pada realitas yang akan terjadi entah kapan. AI kan begitu. Inginlah dulu gimana ya biar tidak harus ngetik tapi sistem menghendaki apa yang kita mau misalnya. Dulu kan segitu, mulai dari SMS, terus surat hilang. Mungkin begini SMS, simpelnya ya. Kayak ngetik kan dulu mesin ketik itu manual ya. Betul. Muncullah komputer kayak gitu mungkin ya. Betul, metamorfosisnya. Sampai sekarang tidak harus ngetik lagi, cukup diucapkan misalnya. Google Speech kan. Ini keluar. Nah itu kemajuan teknologi. Dan harus kita ingat bahwa situasi seperti ini sudah diteorikan oleh para pakar-pakar. Alvin Toffler kan sudah meriwayatkan ini jauh-jauh hari itu bahwa akan terjadi perubahan besar peradaban manusia, perubahan agraria, industrialis dan informasi teknologi. Nah sekarang kita masuk pada poin yang ketiga yang ditulis oleh Alvin Toffler. Jadi intinya kita harus mengikuti zaman.
Ya harus perubahan. Iya, mengikuti zaman itu kan. Kalau dalam apa falsafah kesundaan sudah sangat lama sudah ada yang disebut dengan mi indung ka waktu mi bapak ka zaman kan itu konteksnya. Ya mi indung ka waktu mi bapak zaman itu artinya sangat kuat. Kita harus senantiasa menjaga ruh kita sebagai nilai-nilai karakter identitas. Tetapi jangan sampai kecintaan kita terhadap lokalitas itu menutup diri kita menjadi seorang inferior untuk menolak hal-hal yang baru. Nah, justru hal-hal yang baru itu akan menjadi karakter kalau kita tidak menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal gitu, bro. Itu yang disebut dengan mi indung ka waktu, mi bapak ka zaman, tungkul kajuku tanggah kasadapan kan. Itu ajaran-ajaran falsafah dalam Sunda itu petuah-petuah lama. Tapi kontekstual terus. Gitu. Oke. Nah, gini aja, Bung kan pelukis. Ya. Dengan ada AI misalnya, ada nggak beberapa hal yang tadinya misalnya ini perlu proses yang lama nih, sehingga orang yang memesan untuk minta dilukis dan sebagainya, dia punya rasa oke ya ternyata melukis itu bukan hal yang mudah. Tapi tiba-tiba misalnya sekarang ada ya. Dengan AI itu gimana tuh? Kalau melukis sih beda, Pak Bode. Yes. AI itu kan yang munculnya dalam bentuk digital. Nah, sedangkan di format yang manual itu kan belum ada, Pak Bode. Belum ada, bukan berarti tidak ada kan? Memungkinkan ada ya, kan? Memungkinkan. Ya. Kayaknya bakalan, nggak tahu, bakalan ada. Sketsa saja kan sekarang sudah bisa mulai. Sketsa udah ada. Nah, udah itu lama kan. Bahkan ada robot yang Tuh. Sudah sangat sudah sangat memungkinkan apapun sekarang yang tadinya tidak mungkin bisa menjadi suatu kemungkinan. Nah, itu terjadi karena manusia punya kekayaan imajinasi. Imajinasinya itu ya dihidupkan lewat berbagai macam cara gitu. Jadi kalau melihat AI itu kan kita tidak boleh skeptis sebetulnya, Bung. Harus dicari juga sudut pandang hal positif dan negatif. Sisi positifnya lah. Karena kalau bagaimanapun kita harus bisa menerima ya. Nah, itu juga menjadi otokritik. Mungkin tidak kita bisa menghasilkan karya yang melebihi dari AI gitu. Bukan kita menciptakan AI-nya misalnya itu silakan tim teman-teman di IT kan, tapi kekaryaan yang diproduk oleh AI itu kita harus mampu melampaui itu juga. Gimana?